Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Wahyuningsi dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan kelas 2B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai zona laut. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa zona artinya adalah pembagian suatu ruang lingkungan ke dalam beberapa bagian-bagian. Dengan begitu, zona laut adalah pembagian lingkungan laut ke dalam beberapa bagian-bagian. Di sini, para oceanografer membagi laut menjadi dua bagian utama. Yang pertama berdasarkan intensitas cahaya matahari yang masuk, dan yang kedua berdasarkan lokasi. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu berdasarkan intensitas cahaya matahari yang masuk. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang masuk, laut dibagi menjadi dua zona, yaitu zona fotik dan zona afotik. Ini adalah zona fotik. Zona fotik adalah lapisan di perairan di mana masih terdapat cahaya matahari yang memungkinkan terjadinya fotosintesis. Sedangkan zona afotik adalah zona yang gelap karena tidak terdapat cahaya matahari dan memiliki suhu yang sangat dingin. Untuk zona fotik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zona eufotik dan zona disfotik. Zona eufotik adalah bagian dari zona fotik, di mana zona ini berada di dekat permukaan perairan. Pada zona ini, cahaya matahari yang masuk cukup untuk melakukan proses fotosintesis. Kedalamannya antara 50-100 meter atau bahkan mencapai 200 meter, sesuai dengan tingkat kejernihan air. Nah, selanjutnya ada disfotik, yaitu zona yang masih terdapat cahaya matahari, namun tidak cukup untuk melakukan proses fotosintesis. Bisa kita lihat dari gambar, di sini terdapat zona fotik dan zona afotik, dan tingkat kedalaman intensitas cahaya yang dapat masuk ke dalam perairan. Sekarang kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu pembagian laut berdasarkan lokasi. Berdasarkan lokasi, lingkungan laut dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama zona bentik atau dasar laut, dan yang kedua ada zona pelagik atau kolom perairan. Untuk yang pertama yaitu zona bentik atau dasar laut. Zona bentik adalah bagian dasar laut yang ditempati oleh organisme. Nah, pada zona ini bagian dibagi ke dalam zona litoral, sublitoral, batial, abisal, dan hadal. Dan yang kedua yaitu zona pelagik atau kolom perairan. Zona pelagik adalah daerah kolom air dari permukaan dasar laut sampai permukaan air. Zona pelagik terbagi menjadi dua bagian, yaitu neritik dan oseanik. Sekarang kita akan membahas zona bentik terlebih dahulu. Zona bentik atau dasar laut terbagi menjadi beberapa bagian, seperti zona litoral, abisal, dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama ada zona litoral. Zona litoral adalah zona antar pasang surut laut dari pasang rendah sampai dasar laut hingga kedalaman 200 meter. Zona ini juga sering disebut sebagai zona intertidal karena zona ini sering dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Untuk yang kedua adalah zona kontinental yang terbagi menjadi sublitoral dan luar sublitoral. Itu biasanya adalah zona yang berada di landasan kontinen, seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga yaitu zona batial, di mana zona ini terletak pada lereng kontinental hingga dasar. Yang keempat ada zona abisal. Zona ini merupakan bagian dasar lautan, kedalamannya bisa antara 4.000 sampai 6.000 meter. Dan kebanyakan lingkungan abisal menyerupai lumpur, tidak seperti batu-batuan. Dan yang terakhir ada zona hadal, yaitu zona yang merupakan dasar laut yang paling dalam seperti palung, dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter. Dan biasanya zona batial, abisal, dan hadal disebut sebagai dasar laut dalam atau deep sea floor. Selanjutnya kita akan membahas bagian dari zona pelagik. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa zona pelagik adalah bagian yang mencakup kolom perairan. Zona ini terbagi menjadi dua, yaitu zona neritik dan juga zona oseanik.
Zona neritik adalah bagian dari zona pelagik yang mencakup perairan yang terletak di atas landasan benua. Biasanya memiliki kandungan sedimen yang tinggi dan daya tembus cahaya yang dangkal. Kemudian ada zona oseanik yang merupakan wilayah perairan yang terbuka. Zona oseanik juga terbagi atas beberapa bagian. Kita akan membahas satu demi satu. Yang pertama ada zona epipelagik, yaitu lapisan kolom perairan yang paling atas. Intensitas cahaya matahari yang masuk pada zona ini efektif untuk melakukan proses fotosintesis. Kedalamannya antara 0 sampai 200 meter. Juga biasanya disebut sebagai zona eufotik, zona yang biasanya digunakan untuk proses fotosintesis oleh fitoplankton. Yang kedua ada zona mesopelagik. Zona ini memiliki kedalaman antara 200 sampai 1000 meter. Zona ini juga sering disebut zona dysfotik karena cahaya yang masuk tidak memungkinkan untuk proses fotosintesis, namun bisa digunakan untuk melihat oleh biota air yang lainnya. Yang ketiga ada zona batipelagik, yaitu zona yang terletak di bawah zona mesopelagik dan merupakan bagian dari zona afotik karena tidak terdapat cahaya matahari yang bisa menembus zona ini. Kedalamannya sekitar 1000 sampai 4000 meter. Nah, yang keempat ada zona abisopelagik. Zona ini kedalamannya melebihi batipelagik. Dan yang terakhir ada zona hadopelagik, yaitu zona yang terletak di dasar palung yang sangat dalam. Suhunya sangat dingin, tekanannya sangat tinggi, dan tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk, kecuali cahaya yang berasal dari atau dari hewan atau biota laut. Nah, mungkin itulah sedikit pemaparan dari saya mengenai zona laut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.